wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Apoteker Istianatus Suna MSc selaku dosen dari praktikum farmakognosi ini. Nah, di sini kami merupakan dari kelompok 11 yang beranggotakan ada Siti Koyimah, Handini Ardianti, Anggun Setiawati, Pitaloka Raya Zakia, dan saya sendiri yaitu Revita Dian Saputri. Nah, kelompok kami akan melakukan presentasi dengan judul Identifikasi Alkaloid Quinine secara kualitatif. Nah, langsung saja untuk presentasinya. Dasar teori. Tanaman merupakan salah satu sumber bahan obat. Pemanfaatan tanaman sebagai bahan baku obat mulai dapat digunakan terkait dengan berbagai macam metabolit sekunder yang dapat dihasilkan oleh berbagai tanaman. Metabolit sekunder berfungsi mempertahankan kelangsungan hidup tanaman terhadap kondisi lingkungan dan merupakan zat bioaktif yang berkaitan dengan kandungan kimia dalam tumbuhan. Alkaloid adalah golongan senyawa organik yang banyak ditemukan di alam, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikroba. Senyawa ini memiliki rasa pahit dan mempunyai efek fisiologi tertentu. Oleh karena itu, alkaloid digunakan sebagai obat diantaranya tanaman kina sebagai obat malaria. Tanaman kina merupakan kandungan kimia kina berupa alkaloid dengan kadar tidak kurang dari 7% yang dihitung sebagai quinin. Quinin merupakan senyawa alkaloid berbentuk kristal, halus putih, tidak berbau, dan memiliki rasa pahit. Alkaloid yang terdapat pada tanaman kina, salah satunya adalah alkaloid quinin, yang menjadi bahan baku untuk pembuatan obat pil kina yang berkhasiat dalam pengobatan penyakit malaria tropicana dan malaria quartana. Tanaman quinin dapat digunakan sebagai bahan obat malaria dikarenakan memiliki efektivitas yang baik terhadap semua jenis plasmodium dan efektif sebagai zoonotisida maupun gametosida. Selain kandungan quinin dalam kulit batang kina juga terdapat berbagai senyawa kimia lainnya, yakni quinidin, sinkonin, dan sinkonidin. Tetapi dalam presentasi ini kami hanya akan membahas alkaloid quinin yang terdapat pada dalam kulit batang kina dengan metode kualitatif seperti pengamatan organoleptis, KLT, dan uji tabung. Alatnya ada timbangan analitik, alat gelas, chamber KLT, kolom statif, TLC scanner atau densitometer, dan plat KLT silisia gel GF254. Bahannya ada serbuk simplicia kulit, batang kina, N-heksana, metanol, etil asetat, klorofrom, standar quinin, gelas wol, dan aquades dan serbuk silisia. Cara kerja dibagi menjadi 3 uji. Yang pertama, uji organoleptis. Siapkan sampel kulit batang kina. Amati sampel dari bentuk, bau, rasa, dan warna. Kemudian catat hasil pengamatan organoleptisnya. Yang kedua, uji kromatografi lapis tipis KLT. Diukur fase gerak kloroform dan metanol menggunakan mikropipet. Dimasukkan ke dalam chamber dan dijenuhkan. Ditotolkan sampel kulit batang kina pada plat fase diam. Dielusi fase diam pada chamber. Dilihat pada UV 254 nm dan 366 nm. Plat disemprot dengan asam sulfat H2SO4 10%. Tandai spot yang diduga quinin dan hitung RF dan HRF-nya. Yang ketiga, uji tabung. Timbang 10 gram ekstrak kulit batang kina, dilarutkan 10 ml metanol, tambahkan 1,5 sampai 2% HCl, dan larutan dibagi ke dalam 3 tabung. Tabung pertama, tambahkan 0,5 ml larutan asam encer sebagai pembanding. Tabung kedua, tambahkan 2 sampai 3 tetes reagensia Dragendorf. Tabung ketiga, tambahkan 2 sampai 3 tetes reagensia Mayer. Uji alkaloid digunakan asam klorida dan pereaksi Mayer dan pereaksi Dragendorf. Hasil positif pereaksi Mayer terdapat endapan berwarna jingga, sedangkan pereaksi Dragendorf terdapat endapan kuning. Menjelaskan hasil praktikum. Uji yang pertama ialah uji organoleptis dari kulit kina berbentuk berkayu, bentuknya bulat, warnanya coklat kehijauan, baunya khas dan rasanya pahit. Yang kedua ialah quinin berbentuk alkaloid yang bentuknya kristal halus, warnanya putih, tidak beraroma dan rasanya pahit.
Uji yang kedua ialah uji KLT atau kromatografi lapis tipis. Sebelum disemprot H2SO4 pada sampel A dengan UV 254 nanometer, nilai RF-nya 0,3 dan HRF-nya 30. Pada sampel B, nilai RF-nya 0,3025 dan nilai HRF-nya 0,25. Pada sampel C, nilai RF-nya 0,3 dan HRF-nya 30. Pada UV 366 nanometer, nilai RF dari sampel A yaitu 0,3 dan HRF-nya juga sama 30. Untuk nilai RF dari sampel A yaitu 0,3 dan HRF-nya juga sama 30. Untuk nilai RF dari sampel B yaitu 0,3 dan HRF-nya 30. Sedangkan untuk sampel C nilai RF-nya 0,3125 dan nilai HRF-nya 31,25. Sesudah disemprot H2SO4 pada UV 366 nanometer, pada sampel A RF-nya 0,3 dan HRF-nya 30. Nilai RF pada sampel B yaitu 0,3123 dan HRF-nya 31,25. Dan pada sampel C nilai RF-nya 0,2875 dan HRF-nya 28,75. Yang ketiga ialah uji tabung. Pada uji tabung ini, golongan senyawa flavonoid mempunyai hasil negatif, triterpenoid positif, saponin negatif, dan alkaloid positif. Halo, saya Revita Dian Saputri. Baiklah, yang pertama ini pembahasan tentang uji organoleptis. Nah, uji organoleptis tersendiri itu mempunyai pengertian pengujian menggunakan indera manusia sebagai alat utama pengukuran daya penerimaan terhadap suatu sampel. Nah, untuk parameter organoleptis ini yaitu ada bentuk, warna, tekstur, aroma, dan juga rasa. Nah, untuk uji organoleptis pada identifikasi alkaloid quinin ini didapat yaitu pada kulit batang kina berbentuk berkayu, bentuknya bulat, kemudian memiliki warna coklat, rasanya pahit dan memiliki bau yang khas. Kemudian untuk uji organoleptis alkaloid quinin yaitu berbentuk kristal halus, memiliki warna putih, tidak berbau dan memiliki rasa yang pahit. Baiklah, untuk uji yang kedua yaitu KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, untuk pengertiannya merupakan sebuah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dan komponen di antara dua fase, yaitu ada fase diam yaitu padat atau cair, kemudian ada fase gerak yaitu cair atau gas. Untuk prinsip kerjanya yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Untuk fase diam yang digunakan pada identifikasi ini yaitu ada silika gel dengan fase geraknya berupa larutan kombinasi antara gabungan kloroform dan juga metanol. Nah, campuran larutan ini dinamakan dengan eluent, kan ada nilai RF. Nah, untuk nilai RF ini pengertiannya merupakan menyatakan derajat retensi suatu komponen dalam fase diam. Hal ini dikarenakan jarak antara jalannya suatu pelarut bersifat relatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu perhitungan tertentu untuk memastikan spot yang telah terbentuk memiliki jarak yang sama walaupun ukuran jarak platnya berbeda. Nah, untuk nilai RF yang didapat tadi kan sudah dijelaskan pada hasil pengamatan tadi. Nah, pada hasil pengamatan tadi kan belum kita lihat bahwa warna platnya itu belum terlalu jelas. Nah, untuk memperjelasnya kita semprot dengan pelarut yang sesuai. Nah, di sini kami menggunakan H2SO4 10% atau asam sulfat 10%. Nah, untuk hasil nilai RF setelah disemprot dengan H2SO4 10% itu dapat disimpulkan hasil fraksi replikasi 1 dan replikasi 2 itu mengandung alkaloid quinin karena menunjukkan hasil positif, di mana HRF yang dihasilkan dari sebelum dilakukan dan setelah dilakukan penyemprotan H2SO4 10% bobot bervolume 28,75 sampai 31,25 HRF telah berada pada rentang HRF quinin 25 sampai 35. Nah, kelebihan dari uji KLT ini lebih banyak digunakan untuk tujuan analisis, pemisahan komponen dapat diidentifikasi secara fluoresensi, kemudian hanya membutuhkan sedikit pelarut, proses preparasi sampel mudah serta biayanya yang terjangkau. Nah, selanjutnya yaitu uji tabung. Nah, uji tabung ini bertujuan untuk pemeriksaan kimia secara kualitatif terhadap golongan senyawa-senyawa aktif biologis yang terdapat pada Simplicia. Nah, pada uji alkaloid dengan reaksi Dragon-Drov, nitrogen digunakan untuk membentuk ikatan kovalen koordinat dengan K+ yang merupakan ion logam.
Nah, pada uji alkaloid dengan reaksi Dragon-Drop nitrogen digunakan untuk membentuk ikatan kovalen koordinat dengan K+ yang merupakan ion logam. Nah, uji alkaloid digunakan asam klorida dan reaksi Mayer dan Dragon-Drop. Hasil positif Mayer endapan berwarna jingga, sedangkan Dragon-Drop hasil positifnya berwarna endapan kuning. Pada identifikasi ini, kulit batang kina mengandung alkaloid quinin yang dapat digunakan sebagai obat anti malaria. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum identifikasi alkaloid quinin yaitu pada hasil uji organoleptis kulit kina adalah berwarna coklat, rasa pahit, bentuk berkayu, dan berbau khas. Sedangkan pada uji organoleptis alkaloid quinin adalah berwarna putih, rasa pahit, bentuk kristal halus, dan tidak berbau. Pada hasil uji kedua yaitu kromatografi lapis tipis atau KLT, pada sampel sel kulit batang kina dapat disimpulkan bahwa fraksi replikasi 1 dan replikasi 2 mengandung quinin karena menunjukkan hasil positif di mana HRF yang dihasilkan dari sebelum dilakukan dan setelah dilakukan penyemprotan H2SO 40% yaitu 28,75 sampai 31,25 HRF telah berada pada rentang HRF quinin 25 sampai 35. Hasil uji ketiga yaitu uji tabung dihasilkan pada golongan senyawa flavonoid dan saponin menunjukkan hasil negatif dan golongan senyawa triterpenoid dan alkaloid menunjukkan hasil positif. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Nah, semoga ilmu yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.